Jadi realitas itu skenario semua. Tuh. Terungkap kan. Ini ngomong Acong Akip bukan gue ya. Gitu bohongan Dia tuh. kalau dia punya ini dia nggak ketahuan dong narkoba. Iya nggak? Dia baca skenario juga lah sebelumnya. Mungkin narkoba juga skenario. MLTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Masih di MLTV. Ini sekarang gue lagi sama temen gue dari Republik Gila Manajemen, Acong Akip. My friend. Gila. Jadi nih Acong Akip nih Aduh, apa kegiatannya tuh dia seorang komedian yang kegiatannya sering banget casting itu ya. Ya, Dan hasilnya lu udah main beberapa sinetron udah pernah kontrak sebelum pandemi. sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi dulu cerita dari awal nih. Boleh. Awal-awal lo Awal gua tahun berapa lo casting tahun pertama kali? 2000. Gue emang waktu kuliah emang suka ikut teater. Oh, dari kuliah. Lo kuliah di mana, Mang? Kuliah di Jogja. Jogja. UIN. Universitas UIN. Oh, ada UIN. Iwaran Jogja. naik. Di sana di Jogja tuh lo udah mulai casting. Enggak, ikut teater doang. Oh, teater. Dan pernah tampil di tampil di Taman Ismail Marzuki. Lomba sekampus kalau juara 3. Juara 3 wis. Iya. Gokil. Ikut teater gitu. Berarti dari kuliah lo udah suka acting ya? Udah suka acting. Emang udah punya pengen jiwa Udah kayak gitu. passionnya di acting Passionnya gitu. gitu. Cuma ya karena kehidupan keras ya gue kerja formal aja dulu gitu. Oh. Terus gue ke Jakarta. Tahun? Jakarta gue tahun 2014. Gue ke Bali dulu. Bali. Iya, kerja di sono. Jadi kerja kantoran juga di kantoran. di Indosat. Menyebut merek nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Siapa tahu di Di sponsorin. Iya, di Indosat gue di sana Oh. kerja terus. Tapi mas aktif juga ke Teater. gue ikut komunitas di Bali. Gue ikut ke penulisan. Gue kadang nulis juga sih. Kadang nulis skenario, nulis cerpen gitu. Cerpen. Iya. Tapi pernah dibayar tuh. Pernah di koran dulu. Oh, Udah lama. koran apa? Sekarang udah nggak aktif gue. Koran apa? Koran di Jogja, Kedaulatan Rakyat, bayar 50.000. Tapi lumayan. Sekali Untuk doang. seorang mahasiswa gitu kan lumayan tambahan Iya. uang saku. Bener. Pas di Bali juga. Di Bali kagak, gue cuma ikut komunitasnya doang. Oh, nggak pernah ikut Pernah nulis gitu. Iya, cuma pengen dapat buku doang, ikut acara seminar dapat buku gitu Ya. doang. Gratisan buku. Pas kan. kerja udah tumpul nih gue. Oh, udah malas bikin cerita Iya. ya. Tapi bikin cerpen masih. Oh. Cuma buat pribadi doang. Nunggu lomba gitu kalau ada lomba. Tapi pernah ikut nggak juara. Prestasi lu nih juara bikin cerita tuh Oh. paling tinggi Prestasi gue juara 3 puisi juara 3 puisi Di Gokil, Jogja. di Jogja. se-Jogja tuh di RRI ngadain gitu se RRI Jogja. Jogja. Tahun 2007. Tapi semakin kesini persaingan sangat ketat. 2008 kan tiap tahun, 2008 gue udah nggak juara. Karena tambah banyak pesertanya. Tambah banyak pesertanya makin banyak yang jago juga ya. Iya. Nah kalau stand up comedy itu gue inspirasinya setelah awal-awal ngelihat itu. Jadi nggak, kan dulu belum ada kan waktu zaman-zaman tahun 2008 belum ada. Oh ya, Zaman-zaman belum. Ada Jokowi cuma belum rame. di Indonesia belum. Nah pas dulu ada si Taufik Sapalas dulu. Iya, cuma kan Cuma dia kafe, komedi kafe gitu. Bukan, dia itu lebih ke storytelling sih sebenarnya. Oh, storytelling. Ini cerita doang ya? Cerita doang, dan itu ceritanya tuh cerita jokes yang apa Iya. sih? Kodian. Kodian gitu ya? Beneran gue kalau nonton si Taufik Sapalas itu ceritanya rata-rata udah pernah gue baca di internet. Oh, jadi Iya. udah ngambil diceritain ya? Iya, udah ada ceritanya diceritain lagi sama dia. Oh gitu. Kebetulan waktu itu gue lagi seneng-senengnya. Oh, berarti lo udah ngikutin itu dulu ya? Enggak, dulu gue waktu kuliah itu gue seneng-senengnya nyari jokes di internet buat gue pakai di kuliah. Jadi sosok gue lucu, padahal mah nyari di internet jokes gue. Orang nggak tahu ini kok. Iya. Dan works aja gitu, orang pada ketawa juga. Nah itu Iya. dipakai sama Taufik Sapalas. Wih, hujan. Enggak ya? Enggak aman. Cuma ini suara. Suara digedein aja. Nah, stand up comedy gue kenal itu pas gue cuma suka nonton doang.
waktu di Jogja, di Bali suka aja nonton. Oh, dari Jogja pun lo udah suka nonton? Udah suka nonton. Itu kan buat di Suci pertama itu gue masih di Jogja. Oh, lo pernah ikut audisi Suci? Enggak, di sini pas di Jakarta. Gue nonton doang, belum berani mengeksplor. Tapi gue ikut waktu di Jogja tuh, gue ikut ini Api gue ikut audisi kagak. Api 1, 2? 2 nggak lolos karena ya masih kaku-kaku lah. Terus ada kan dulu banyak tuh audisi acting dulu ada kalau di Trans. Pernah mau ikut Indonesian Idol. Anjir. Tapi udah nyampe audisi. Jadi gak gue balik lagi. Emang suara lo bagus? Pede aja. Coba nyanyi lah dikit. Nyanyi apa? Dikit aja. 5 detik lo ngomong lah. Enggak, gue pengen tahu lo kok sepede itu lo ikut Indonesian Idol. Emang suara lo bagus banget lo. Kan kalau lo seorang komedian kan gue tahu gitu. Gue modal nekat pede doang. Coba. Ya. Terus kok lo bisa pede gitu? Maafkan aku menduakan cintamu. Berat, yang penting nyanyi aja gitu kan. Yang penting nggak bikin kacau. Itu kayak baru daftarnya udah dicoret tuh. Terus penghuni terakhir gue ikut. Dan lu waktu Indonesian Idol audisi di mana? Jogja di JSC. Tapi gue nggak berani, gue cuma pas udah nyampe sono mikir lagi ya. Gue balik lagi. Pas lagi lagi ngantri lo sadar aja kayak. Sadar. Kayak gue nggak bagus deh. Iya, kayak lo cuma mau masuk TV doang ya. Yang audisi dari si orang-orang aneh tuh. Kayak lo cuma mau itu dah. Ya maksud gue gitu, siapa tahu pas lagi gue audisi gue aneh gitu kan. Iya, itu viral nih, itu jalan lo buat terkenal gitu kan. Iya juga sih, cuma bisa ternyata sih, bisa. Mental gue nggak kuat. Iya. Gue balik lagi. Penghuni terakhir gue ikut audisi. Lolos gak? Kagak juga. Kalau itu penghuni terakhir tuh booming banget tuh. Iya dulu. Penghuni terakhir yang gue punya cerita nih pas gue ikut penghuni terakhir si Erik, tau nggak lo Erik? Sekarang kan dia udah sering main film. Nggak tahu sih, lupa gue. Ya banyak filmnya. Dia sekarang main di Seri Mulat. Dulu dia botak kayak lo gini lah. Kita lagi ngantri nih. Dia ngasih motivasi gitu dari depan ngantri ke belakang. Gue nyeletuk. Yoi bro, gue bilang. Marah dia. Dimarah. Wah gila. Baru jadi artis udah kayak gini marah gitu, emosi. Wah santai bro. Kalau nggak ada mungkin rame kali itu. Udah emosi gitu deh. Mau berantem? Santai bro, gue sih nggak berani. Dia artis, gue ntar dia pakai pengacara, gue mau pakai apaan dong? Ya pak, udah nekat aja. Udah nekat. Nah itu gue pakai pengacara, lo pakai pengangguran. Pengacara kan pengangguran juga. Iyi. Banyak acara. Iya bener kan? Itu termasuk Joko Dian. Nah itu tahun berapa itu? Tapi dulu pertama kali denger sih gue ketawa sih itu. Iya, sekarang lupa gue. Apaan sih anjir? Nah gue di Bali udah nggak aktif ikut kayak gitu, cuma ikut seminar doang. Terus lo ke Jakarta? Tahun 2014. 2014 ke Jakarta. Kerja apa tuh? Masih itu gue Indosat. Kerja di Mandiri, tapi tuh nganggur dulu gue berapa bulan gitu. Nah gue ikut beraniin lah ikut audisi Suci di situ. Modal nekat padahal. Suci berapa tuh? Suci siapa? Setelah Regen ada lagi. 2015 awal 2016 lah. Pas ini kali zamannya si Remin juara bukan? Sebelum Remin, Indra Jegel kali ya. Yang juara siapa? Lupa gue. Pokoknya setelah Regen. Nah gue ikut tuh beraniin. Buset dah itu pengalaman gue datang jam 9 pagi dan itu gue nggak ada yang gue kenal, gue nggak ikut di Kompas ya? Iya, gue nggak ikut komunitas, kagak, modal nekat doang sendiri. Gue datang dari jam 9 pagi. Nomor urut gue itu 449. Tau gak, gue baru tampil jam 9 malam. Padahal itu yang audisi ribuan, gimana yang 1000? Besoknya kayaknya. Pas gue tampil si Indro itu udah ngantuk banget, udah kagak fokus denger. Udah keluar.
Pernah. Materi lo kayak gimana ke audisi? Gue lupa. Gue Kodian kayaknya materi gue kayaknya Kodian deh. Kodian lo baru depannya doang udah diusir sama Kodian. Tapi dia nggak tahu. Bukan kok. Nggak tahu. Gue Kodian apa enggak? Gue ngikutin. Jadi gue gini kayak gue ikut syuting, gue bilang gue lupa sih materinya. Gue ikut syuting, terus pas syuting itu pas saat syuting gue jadi figuran, tiba-tiba jadi figuran ada yang lompat ke jurang, gue disuruh gitu, bukannya malah terkenal, gue malah innalillahi, gue bilang gitu. Lumayan. Tapi Indro innalillahi, udah innalillahi kata Indro. Buset. Tapi ada gak cuplikan yang pengen lihat gue? Nggak ada di orang YouTube. Audisi pertama mah kagak ada. Kalau udah lolos baru kan. Kan suka ada tuh yang aneh-aneh tuh suka disimpan di Iya. YouTube. Cuma gue grogi pada saat itu juga, jadi Mungkin lo nggak termasuk aneh kali. nggak termasuk aneh gue. Karena gue Masih banyak rapi, yang lebih aneh dari lo. Iya. Itu ada yang bikin Indro marah tuh sebelum gue. Siapa? Dia namanya Satrio katanya. Kalau ada anak kecil manggil gue jadi bangsat, langsung berdiri sih Indro. Turun lo bangsat, Indro. Ya itu materi kayak gitu nggak cocok di TV lah. Iya. Ini kan kompetisi buat di TV. Iya kayak gitu, sambil minum nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya gue juga ada nih. Kopi 3.000. Ya. Ini mau cerita dari sejarah nggak bakal cukup loh, 10 menit habis Ya, video lo. nggak 10 menit, gue biasanya sampai 40 menit, 50 menit. Santai aja. Santai ya. Nah habis itu gue nggak, ini sih kerja itu gue nggak fokus karena memang bukan passion gue di situ tadinya. Cuma ya gimana lagi kan, tuntutan hidup. Gue emang passion lo tuh sebenarnya di seni, cuma karena butuh duit jadi terpaksa Iya. kerja ya. Terpaksa kerja. Karena berkarya itu butuh uang juga. Prosesnya. Kan kita ke sono mundar-mandir kan pakai ongkos. Iya. Butuh makan juga. Iya, Butuh sementara bayar kepastian kosan. belum ada. Iya. Kalau udah pasti baru. Nah, habis itu gua langsung ke ini aja. Gua kerja di Risen 2017, gua kerja lagi di Bank DKI. Kantor gua tuh bonafit semua, cuma gua nggak bersyukur. Dari Bank Mandiri gua ke Bank DKI. Bank DKI, nah di Bank DKI lah itu gue mulai mengenal dunia casting. Jadi saudara gue nih, ada saudara gue yang dia pengen banget ikut artis Casting, itu. mau Orang jadi saudara artis dari mau. kampung. Kalau gue cuma sekedar pengen dulu, tapi masih nggak berani nge-explore gitu, nggak berani nyari, cuma sekedar pengen doang. Dia ada info ya gue datang, nggak ada info gue nggak mau nyari gitu. Cukup nerima info doang, kayak audisi itu gue nerima. Siapa tuh saudara lo tuh nama itu? Saudara gue sebut Yufli, tapi dia udah pulang. Dia nggak sekuat gue gitu. Jadi ketika dia gagal dia udah nyerah. Balik lagi ke kampung. Iya. Nah dia sering ikut-ikut itu Casting. Casting juga, figuran, sama nonton bayaran. Oh, nonton iya gitu. Nonton bayaran. Akhirnya pas dia mau, karena mungkin dia udah bosen kayak gitu dan nggak dapat kerja pasti di sini, dia mau pulang, dimasukin lah gue ke grup gitu. Oh, grup ini. Iya, Nonton grup. bayaran. Bukan grup yang casting gitu kan, sekarang gue juga buat buat grup info casting juga ada gue. Boleh tuh. Mau Itu lu ada masuk? enggak? Si Aris masuk di dalam tuh, si siapa lagi, Deo. Deola ada. Enggak, Cuma gua mereka nyari nggak ini aja yang buat Sabtu Minggu aja. Soalnya kan Senin sampai Jumat kita kan kerja. ada, malam aja. juga. Enggak, gua kalau ada syuting kadang izin juga sih. Tapi nggak sampai ini. Ada susah juga gua kalau itu. Maksudnya Sabtu Minggu aja. Udah berapa tahun udah bisa minta cuti? Cuti kan sehari 2 hari anjir, nggak bisa. Ya bisa lah Syuting kan kalau cuma satu hari 2 hari. Iya. Syuting 1 hari, nggak tiap hari juga. Ya, bisa Kecuali sih, kontrak. kontrak berapa episode itu. Iya. Jadi gua nggak bisa tuh kayak gitu. Nah di situ gue ikutlah grup itu, dimasukin nama dia grup. Tadinya dia nggak mau loh, karena mungkin dia tahu udah potensi gue. Mungkin dia, wah ini bakal. Akhirnya dimasukin nama saudara gue di grup itu. Nah di situ gue mulai lihat info-info casting. Ada di saat itu, pada saat itu info casting sitkom. Sitkom itu jadi di audisi casting harus bisa beberapa logat. Sementara gue nggak punya logat. Harus bisa beberapa logat.
gue udah yakin itu bakal lolos. Akhirnya gue mutusin resign. Anjir. Kan lu belum lolos, kenapa lu resign anjir? Gue mutusin resign pas kontrak gue habis. Kontrak gue juga habis. Gue yang nggak mau perpanjang. Iya, nggak mau tangan perpanjangan kontrak. Iya, karena pas kontrak gue habis, gue bilang nggak mau ngaruhin gue ngurusin nasabah. Oh, CS. Gue sales juga, ngurusin nasabah pinjaman sama. Habis itu, nah di situ gue nyoba audisi sitkom, casting sitkom, judulnya itu punya Sampurna. Jadi Sampurna dulu kan bikin SRC yang spanduk di toko warung-warung kalau lo lihat. Lagi mau promo itu tapi iklan dibikin sitkom. Nah di situ akhirnya gue casting di situ. Gue milih logat Bali karena gue lebih bisa Bali daripada yang lain. Padahal gue kuliah di Jogja lama, tapi karena gue lebih suka. Gue kerja di Bali 3 tahun dan tempat gue kan lebih dekat ke Bali. Tapi yang di situ orang Bali itu yang dicari Pak RT umur 60. Nah, gue paksain aja udah logat tapi Bali. Kan muka lo mendukung. Boros ini. Iya. Ini bukan apa? Ini lesung pipi cuma kepanjangan. Bukan keriput ini. Habis itu ya gue paksain lah logat Bali. Nah kata casternya yang audisi logat Bali di sini itu cuma 2 orang. Selebihnya Jawa katanya banyak. Bagus lah actingnya. Ya gue alhamdulillah lah. Gue tunggu tuh 1, 2 minggu, 3 minggu gak ada kabar. Aduh sementara gue nganggur. Cari kerja lagi lah gue. Nah pas 1 bulan kemudian gue ditelepon sama caster. Lo lolos kata dia, tapi bukan sebagai orang Bali, bukan sebagai PRT karena lo kemudaan. Terus lo sebagai orang Jawa, mampus gue nggak bisa logat Jawa di hati gue. Udah bodo amat. Ya, gue mau. Dan lumayan, dan di situ dikontrak 7 episode. Nah itu di situ gue mulai awal dari semangat karir gue tuh di situ. Habis itu besok berapa hari kemudian suruh baca skrip. Istilahnya roadshow lah di PH-nya, di kantor PH dipanggil di situ suruh baca skrip dan gue harus logat Jawa. Padahal puluhan orang loh yang audisi yang casting logat Jawa, gue yang kepilih padahal gue nggak logat Jawa castingnya. Habis itu baca skrip lah, gue paksain logat Jawa. Ada apa? Ketawa. Tapi kan lo pernah di Jogja. Setidaknya lo ada bayangan lah. Enggak, cuma gue gaulnya, gue kuliah di Jogja. Tapi lingkungan gue itu orang kampung gue semua. Makanya gue nggak bisa bahasa Jawa. Makassar ya? Iya, orang sana semua. Jadi gue jarang gaul sama orang Jawa di sana. Gue paksain lah. Kata sutradaranya, Bang Jongos namanya sutradaranya. Bang Jongos. Katanya dia nggak mau dipanggil bos loh, dia maunya dipanggil Jongos, sutradaranya. Karena awalnya kita semua adalah Jongos kata dia. Oh jadi dia awalnya itu Jongos. Iya awalnya kan dia karyawan biasa, jadi sutradara. Kru lah dulunya. Enggak, dia karyawan, bukan kru malah. Oh bukan. Karyawan OB. Oh. Di Antv. Nah di Antv itulah OB dia sambil belajar. Bisa jadi sutradara ya, gokil. Jos Oren sih namanya, Jos Oren. Tapi dia panggil Jongos. Gokil. Dia pakai baju orange terus. Kalau lo ngeliat orang gondrong pakai baju orange itu dia. Gue pikir kalau gondrong pakai orange Jackmania. Iya juga sih ya. Emang di Jackmania nggak tuh? Kagak. Oh, cuma suka orange. Dia nggak suka bola. Oh nggak suka. Dia temannya Bim sih, teman akrabnya Bim. Nah di situ gue kembali lagi ke semula ya. Tapi gue pengen tahu nih lo bayarannya berapa tuh pertama kali syuting? Nah ini dulu, dengerin dulu cerita. Oh siap. Di situ gue paksain kan logat Jawa. Kembali ke keyboard dulu. Logat Jawa gue paksain. Lo nggak masuk logat Jawanya gitu. Punya logat lain nggak? Nggak ada bang, gue bilang gue nggak punya logat lain. Ya udah kata dia, ya udah bang saya nggak jadi. Itu gue udah mau balikin tuh skrip. Udah gue mau balikin ini bang. Habis itu gue mau keluar pintu dipanggil sama dia, woi sini. Udah mepet waktunya. Terus sementara mau kalau mendukung, ini kan cerita suami yang teraniaya.
Jadi logat ngedukung tapi muka lo. Muka mendukung. Ya muka lo kasihan sih emang. Terus karena lo sebagai ojol kata dia. Peran ojol ya udah, lo tongkrongan ojol aja. Lo belum nonton ya? Belum. Ya gimana sih? Tentang pernah gua tuh kirim ke grup satu episode. Di situ bayaran gua. Tadinya gua karena masih baru, tadinya gua nggak punya agensi loh. Nggak. Gua ngelamar sendiri. Pakai bayaran kantor awalnya. Cuma karena gua nggak ngerti ininya, prosedurnya kayak gimana, gue pikir harus pakai agensi. Nah akhirnya gue tulis lah agensi yang gue tahu aja di situ. Akhirnya dia nelpon, seneng dong dia. Orang yang nggak dia tahu tiba-tiba nulis namanya dia. Oh dia kata dia, kamu lolos nih. Iya kamu udah tahu belum bayarannya? Belum mbak. Belum. Nah ternyata bayaran dari kantor itu 1.500.000. Wow. Nyesel gue kalau dari kantor langsung gue udah 1.500.000 per episode. Per episode itu cuma 4 jam main. Jadi satu hari 4 episode. Nah, karena gue pakai agensi, akhirnya dikurangi 20%. Yeah. Jadi total yang diterima 1,2. Manajemen fee emang 20% sih biasanya. Iya. 1,2. Karena tanggung jawab dia kan kalau kita ada apa-apa dia yang tanggung jawab. Lumayan lah di situ. Nah, di situ cuma ya namanya orang baru ya, nggak dibayar langsung. Ya emang kalau film gitu katanya emang bayar tuh lama. Kayak orang kerja sebulan. Malah kadang nggak sebulan. Iya, tapi itu bukan pertama kali gua yang pertama kali itu kebanyakan ikut reality show sebelum ini. Tapi lolos. Ya reality show mah lolos semua, orang bikin skenario kita sendiri. Reality show yang gue ikutin pertama kali gue mau terciduk dan itu gue suruh jadi bencong. Nah, pertama kali mendukung. Gue suruh jadi bencong. Di situ gue gemetar, aduh gimana ya? Mikir gue di kamar, gue terima apa? Kalau gue nggak terima, gue nggak akan bisa tahu dunia kayak gini gue bilang. Tapi kalau gue terima, malunya gue nih. Akhirnya tapi emang pada waktu itu emang masih boleh kan bencong-bencongan? Boleh, enggak. Dengerin dulu. Belum. Gue terima tantangannya, tantangan telkonya, dibayar 250. Gue terima, iya, gue nggak apa-apa jadi bencong. Gue cari, gue pinjam kesana sini pakaian. Sampai gue ke cewek gue bilang, nggak apa-apa kali ya. Ya udah, tapi jangan sampai banyak yang tahu kata cewek gue. Ya udah, tapi alhamdulillah pas nyampe sono, gue baca skrip bengong aja gue mikir tuh, tahu tuh telkonya. Talent koordinator itu, weh lo bengong mikirin apaan? Udah kagak jadi lo bencong, dilarang sama KPI kata dia. Wah anjir, beruntung banget lo. Lo jadi pedagang kopi, alhamdulillah. Lah, syukur gue di situ jadi penjual kopi. Cuma grogi banget tuh, lo kalau lihat video gue, grogi banget gue di situ. Gue nggak bisa bikin minuman, kan harus bikin minuman. Bikin minuman terus ngobrol sama hostnya namanya pertama kali. Nongol di TV, walaupun udah sering main teater, nongol di TV pertama kali. Ngobrol sama hostnya siapa itu, Lionel Hendrik. Nah di situ. Acara apaan tuh? Terciduk. Oh terciduk. Gue jadi penjual kopi yang ngasih alamat yang dicari. Nah habis itu lolos lagi di. Anjay. Jadi narasumber, gue suruh makan ulet loh di situ. Ulet beneran. Dijebak gue, bukan dijebak sih, emang sengaja dia nyuruh gua makan ulet yang putih, yang kayak ulet bulu bersih, makan gitu deket. Nggak punya ilmu seperti yang kita bayangkan yang telah di TV. Emang dia punya indera keenam, tapi nggak sehebat yang di TV itu. Itu semua skenario. Jadi reality itu skenario semua. Tuh. Terungkap kan. Ini ngomong acong akib bukan gue ya. Gitu bohongan ya, tuh. Kalau dia punya ini, dia nggak ketahuan dong narkoba. Iya nggak? Dia baca skenario juga lah. Mungkin narkoba juga skenario. Nah terus gua suruh ngelawan dia tuh di situ tuh. Suruh ngelawan, nggak mau dong gue capek-capekin, ngapain gue di situ aja duduk teriak-teriak. Kesurupan? Iya, pura-pura suruh ngelawan, pura-pura kesurupan, ngelawan dia. Gue
Tapi gue nggak mau gue ngelawan dia, ngebuang-buang tenaga gue nangis aja di situ, pura-pura nangis. Dikasih garam, Ya ampun. kopi, gue udah kayak di ospek. Gila, gue pas tayang tuh malu banget. Dibayar berapa tuh kayak gitu? Gope, dan itu 4 bulan. Ya Allah. Iya emang kalau TV bayaran suka lama gitu. Tapi skenario tuh gue yang bikin. Skenario lo yang bikin? Gue yang bikin. Cerita gue yang bikin. Kenapa lo Mereka mau aja disiram? Oh, kalau yang itu mereka yang enggak, maksudnya gue ceritanya di situ sebagai pesugihan. Oh, dulu pesugihan. Gue yang bikin. Suruh kayak gitu. Pesugihan terus mau tobat. Ceritanya gitu. Nah, supaya ngilangin setan-setan kata dia. Gue dikasih garam, dikasih kopi, suruh makan ulet. Yang gue sih nggak paham sih garam sama kopinya, cuma uletnya geli anjir. Gulet banyak banget di situ. Terus Gue makan bener enak loh, tapi lo mau nyoba? Gue gigit, suruh makan lagi sama dia. Nggak mau gue bilang. Gatel nggak? Bukan ulet bulu, bukan. Kayak belatung gitu tapi bersih, putih banget gitu. Enak tapi itu kayak orang ada yang makan loh, itu beneran orang-orang mana gitu. Dibikin orang Jawa kayaknya itu emang ulet ada yang bikin peye loh itu. Ini kalau udah jadi peye masih udah enak gitu, udah bentuk digoreng peye ya, gitu kan. Udah mateng ya. Nah ini masih bentuk hidup masih gitu. Masih hidup loh gue makan. Keren kan gue. Nah habis itu gue ikut ini lagi sosial eksperimen. Apaan tuh? Sosial eksperimen yang di Trans 7. Lu jadi gembel? Kagak, gue cuma lewat doang. Lewat, tapi lumayan bayarannya 300. Anjir, lewat langsung 300. Dibayar lagi itu. Langsung dibayar sehari besoknya. Habis itu gue ikut lagi, rajin gue reality show sebelum gue sinetron itu. Tawakal, ada Tawakal tuh. Kita bikin itu narasumbernya emang Ustad loh. Tawakal, kita bikin lagi di situ. Gue yang ngebikin lagi skenario-nya tuh seolah-olah gue orang yang dihianati sama istri gue yang bikin skenario-nya di situ. Jadi itu tugasnya bikin skenario juga. Terus iya, untuk acara itu. Tapi gue cuma dibayar sebagai actingnya doang. Skenario kagak. Waduh. Habis gope juga sebulan. Parah nggak? Ya biasalah derita orang baru. Nah habis itu barulah sitkom itu. Nah di sitkom itu udah mulai gue pikir bakal terus nih, karena gue pikir bakal tayang di TV. Ternyata cuma tayang di aplikasi SRC. Yang orang kurang tahu apa itu SRC. Nah katanya ini WeTV gua. Nggak ada kan yang tahu. SRC itu sejenis WeTV gitu. Bukan, itu sejenis kayak Bukalapak gitu. Tapi dia ada iklan-iklan di dalamnya gitu. Udah gue ikut casting sana sini juga udah nggak ada panggilan. Tapi kata sutradara itu gue mau dipanggil lagi khusus gue untuk dia ada proyek sama Slang. Widih. Sama Slang gue mau dipanggil lagi, gue nggak tahu mau jadi apa tuh. Cuma nggak tahu kepastiannya. Gue pikir nggak jadi karena gue nunggu udah 1-2 bulan, 1 bulan 2 bulan. Karena gue Gojek sih masih di sini. Gojek kan dulu kerjaan sampingan gue juga. Cuma karena gue pikir, aduh gue pusing, bapak gue juga sakit, gue mendingan pulang dulu dah. Karena nggak ada kepastian kan, gue pikir. Sebenarnya gue ada proyek pada saat itu juga. Proyeknya itu gue jadi panitia teater antara Asia. Begonya nggak malah pulang gue. Padahal bayarannya lumayan, cuma nggak sabar aja gue karena tampilnya pertunjukannya bulan Juli, tapi kita kerja udah mulai dari bulan April. Nah dibayarnya nanti setelah pertunjukan. Cuma gue nggak sabar aja, gue pulang, gue tinggalin. Padahal itu alangkah awal juga. Teater Malaysia, Filipina, Brunei sama Indonesia. Gue panitianya sama Asriza. Lo nggak tahu lo orang-orang puisi, lo nggak tahu ya? Asriza. Nah di situ gue nih lengkap nih, lo bakal ini cerita gue lengkap nih, lo tahu semua dunia ini. Jadi di sini YouTube lo nih apalagi kalau sampai kontroversi tentang yang tadi. Habis itu pas gue di kampung, gue ditelepon baru sama casternya, lo ini nih besok dateng nggak jadi penjual
kan di situ ada cerita ada warung jadi penjual minuman, proyek untuk Amat Sleng. Ya di kampung gue bilang, orang kampung gue aja kesini butuh berapa hari, suruh besok, akhirnya nggak jadi. Gue ke Jakarta udah nggak ada. Amat Sleng lo Sleng, gue nggak kepikiran. Nah gue bingung nih, kenapa lu dari dunia acting ini tiba-tiba lu masuk RGM gitu yang banyakan tuh stand up gitu. Kan gue emang suka stand up. Lu suka stand up? Oh iya ya. Tahu dia sih tadi. Nah gue ketemu Panca itu sebelum lu kenal sama Panca gue udah kenal. Iya. Tahun jadi berapa itu? Setelah 2019. Katanya lu ketemu di ini ya, Oma Bintang ya? Di Oma Bintang. Gue lagi kumpul sama anak-anak itulah, anak-anak syuting, anak-anak yang anak suka casting gitu. Casting gitu lagi kumpul di sana. Panca di situ ada. Akhirnya gue juga stand up di situ. Juga. Kagak. Panca dong yang ketawa itu dipaksa. Sama ketemu sama Reza Rahasia di situ tuh. Iya, Reza Rahasia. Nah di situ 2 kali gue ke situ, 2 kali. Kedua kalinya gue diajak sama Panca yang terserah lo deh Kak. Gue nggak tahu konsepnya, kan harusnya sekali doang bilang. Iya. Gue bilang terserah berkali-kali terserah lo deh. Nggak di briefing sama Panca sebelumnya. Seolah-olah kita udah tahu gitu konsepnya dia. Iya. Soalnya dia terkenal banget ya. Padahal enggak juga. Tapi situ udah hilang lagi. Gue udah nggak pernah datang lagi ke Oma Bintang. Tapi Panca, gue kan sama temen gue ada studio dulu. Yeah. Sebelum pandemi. Nah Panca datang tuh studio bikin ini studio band. Bukan, studio foto sama bikin foto. video gitu untuk talent. Nah Panca bikin ada di YouTube, Panca ada di YouTube tuh, di YouTube studio itu lagi perkenalan, hai perkenalkan gue Panca. Kalau panggil nengok masih aja pakai kayak gitu orang. Ya kan itu ciri khas dia. Habis itu, nah pas ulang tahun Paski kemarin di itu di mana Jatiwaringin itu kumpul. Nah di situ gue ketemu Panca lagi. Panca waktu itu ngajak sih, ayo nu ke acara Paski tuh di Jatiwaringin. Iya. Pas puasa buka bersama, iya, kita datang. Di situ lo ketemu lagi gue sama Panca. Nah di situ gue baru Cak, gue ikut RGM dah gue Cak. Ayolah kata Panca. Kali aja ada. Iya, ada berkah di situ. Iya. Nggak taunya? Tahu. Ya emang gue juga nyerah sih. Kita kalau emang karena lagi-lagi dana ini pikiran kagak ini kalau nggak ada uangnya ya ngapain gitu ya. Iya, akhirnya ya tapi gue tetap dulu kan tetap rajin ikut kan gue. Cuma tetap sambil nyari kerja. Gojek nggak bisa diandalkan, apalagi motor-motor bentuk kayak gue nggak bisa diandalin. Alhamdulillah. Nah dapat kerja ini, alhamdulillah gue dapat kerja, pikiran gue fresh lagi walaupun banyak utang pinjol. Fresh lagi, terbuka lagi tuh pintu masuk buat. Jadi lu fresh lagi, jadi pengen jadi semangat sendiri, lagi gitu iya. Yang grup yang gue bikin apa itu kan sempet vakum, grup casting yang gue bikin tuh sempet vakum. Nah pas lo bilang si Deol masukin Deol, akhirnya gue masukin Deol tuh ke ini, ke grup itu. Gue jadi berpikir lagi, gue hidupin aja kali ya. Ada yang nge-share lagi iklan, ya udah gue hidupin, gue masukin lagi semua agensi yang gue tahu nomornya di situ hidup lagi. Cuma belum ada panggilan juga. Gue udah ngajuin berkali-kali dan bayaran yang paling gede buat gue selama ini ya di Net TV itu. 100 oh itu yang dia gue nonton itu apa yang itu jadi badut kan? Badut itu 150 doang. Anjir, itu paling gede selama ini. Dan nah setelah itu gue kebetulan ada agensi yang deket sama gue, diajak lagi ke sitkom yang disuruh lah gue untuk jadi koordinatornya yang kemarin gue share itu. Nah di situ gue mau mulai lagi ini lagi lah lagi. Nah udah mulai ini lagi lah, terbuka lagi ke jalan ke situ gitu. Sampai tadi malam tuh ada yang jarang-jarang loh ada yang nawarin untuk casting gitu WA. Biasanya kan kita yang nyari nih, kita yang ngubungin. Itu pun nggak tahu gue siapa itu yang ngubungin. Ya, kalau biasanya kan kalau udah ditawarin gitu ya kemungkinan 75% untuk lolos adalah kemungkinan.
Kemarin gue lihat di grup itu tuh ada yang syuting di MNC itu lu. Bukan gue, itu si Silent siapa? Ini siapa sih Silent Support? Ceper. Jadi Ceper gini, gue kan sekarang jadi koordinator. Yang gue share itu. Kenapa? Gue ini dulu ya. Kenapa? Nah ini ilmu nih buat kalian yang mau emang benar-benar niat. Kenapa Ceper terpilih sementara yang lain kagak? Ilmu buat kalian ya. Pertama, kalau emang benar mau niat, mau ke situ. Niat benar-benar gitu, niat. Kedua, kita mau masuk entertain itu nggak sekedar asal gue kenal lo misalnya, lo kenal gue, terus lo mau ikut gue ajak main, langsung main, kagak, nggak, bukan kayak gitu. Kalau kayak gitu semua orang ini bisa main, bisa jadi artis kalau sekedar ngajak doang. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus telaten juga, harus telaten, jangan banyak tanya. Nah jadi si Ceper itu gue masukin di grup yang testing itu, dan dia aktif baca info, dia rajin ngirim, lolos nggak dipikirin sama dia, orang gratis juga kok. Dan dia rajin bikin video, itu rezekinya dia, bukan gue yang milih, itu emang rezekinya dia kali. Tapi dia emang ada dia punya YouTube juga sih gue lihat. Ya itu nggak pengaruh mau lo punya jadi YouTube, emang udah terbiasa bikin video maksud gue. Enggak. Nah, gue nggak perlu nyebut. Ada beberapa anak RGM, dia ngirim juga. Gue suruh bikin video tarsok. Lo kalau bilang tarsok, keduluan udah sama yang lain, karena kalau disuruh sekarang, lo bilang entar itu udah ada yang lain. Lo bilang bikin sekarang, ya udah siap bang, tunggu sebentar gitu aja, udah lagi dibikinin, udah bilang gitu aja. Kalau bilang ntar ya bang, lagi di ini, udah di blacklist lo kalau kayak gitu. Emang biasanya tuh videonya kayak gimana sih? Perkenalan aja. Oh, video perkenalan doang. Perkenalan, tapi lo sesuai ini juga sesuai prosedurnya, prosedur casting juga. Biasanya perkenalan, nama, usia. Kan gue pernah share di grup juga, lo nggak buka ya videonya. Nama, usia, tinggi, berat, nggak usah sebutin. Lo punya pengalaman nggak usah lo sebutin, karena suatu saat nggak punya pengalaman juga. Nggak usah lo sebutin, karena suatu saat itu akan dikirim lagi ke yang lain, kecuali kalau dia minta disebutin pengalaman gitu. Nggak usah, itu aja. Terus lo muter kiri, serong kanan, serong kiri. Oh, itu gitu foto doang. Ini yang enggak, videonya juga kayak gitu. Oh, video juga. Iya. Keren foto doang yang kayak begitu muter-muter. Kagak. Nah, kemudian ketika lo ngajuin, lo jangan bawel. Jangan nanya fee, karena lo belum lolos nih. Iya. Jangan nanya fee, jangan nanya kontrak, ya walaupun lo udah pernah punya pengalaman di kontrak, lo belum jadi artis, men, walaupun pernah di kontrak. Gua aja yang udah pernah di kontrak, gak pernah gue nanya-nanya kalau udah ngajuin, kecuali kalau udah lolos. Nah jadi walaupun lo udah pernah pengalaman, tapi lo belum jadi artis, ketika lo ngajuin jangan nanya kontrak, apalagi kontrak. Fee jangan juga dulu ditanya, kecuali disebutin di situ fee-nya, baru lo bisa nego. Kecuali lo lolos, kemudian lo di fee-nya, lihat fee-nya segitu, lo mau nego bisa. Oh, bisa dinego. Iya, enggak juga sih. Masuk lo nego bisa. Cuma kalau emang lo nggak cocok sama fee-nya dan lo merasa banyak job lo di luar, ya udah lo keluar, lo tolak, bisa. Di situ. Yang penting kita diterima dulu aja gitu ya. Iya. Nah, si Ceper itu nggak bawel orangnya. Dia mau nerima apa aja, yang penting dia proses dulu. Makanya rezekinya dia, bukan gue yang nerima, casternya yang nerima dia. Karena pertama, awalnya dia nggak ditolak kan. Awalnya waktu gue share info tentang sitkom itu, dia ngirim, nggak dipanggil. Nah terus ada lagi kebutuhan nih, cuma beberapa orang doang, karena ada yang cancel. Nah dia ngirim lagi nih, dan dia ngirim sendiri, bukan gue yang, dia ngirim ke gue, tapi gue ngirim, bukan, maksudnya dia ngirim yang video terbaru. Dia niat bikin video terbaru, gue nggak nyuruh, bang ini video terbaru gue, ya udah dikirim. Nah kalau yang lain kan dia nunggu gue yang ngirim yang video yang udah ada di situ, gue kirimin. Ya nggak bisa, gue nggak bisa gitu.
harus emang benar-benar latihan walaupun tanpa gue suruh. Kalau lu udah tahu caranya, kirim sendiri aja kirim gitu. kirim sendiri ke orangnya, atau kalau di situ ada nama gue sebagai koordinator, lo kirim ke gue nggak apa-apa. Tapi lo harus bikin lagi, jangan video lama gitu. Oh, jadi yang lama udah gagal bikin lagi yang baru. Nah si Ceper dia ngerti sendiri tanpa gue suruh. Gitu, akhirnya dia rezeki dia kali lolos, karena pada saat terakhir itu yang ngirim udah dikit, jadi bisa gampang kelihatan. Nah kalau sebelumnya kan yang ngirim banyak tuh, bisa jadi nggak kelihatan foto kita. Udah ke bawah, udah iya. ke depan. Nah pada saat yang dibutuhkan sedikit, lama-lama ya. Kan kadang orang ketika dia udah nggak lolos nih, udah males kan. Nah makanya dia rezekinya dia kali. Gitu. Emang itu sinetron apa sih? Sitkom, tapi buat di YouTube juga, tapi ada bayarannya lumayan. Iya pasti ada. Di MNC mas MNC nggak bayar. Yang itu mah bukan ke gue dia ngirimnya, dia ke agensi lain dan itu figuran. Kalau itu ada yang sitkom yang gue kirim bentuk PDF pemain-pemainnya, gue kirim di RGM tuh buat di YouTube. Kalau yang di MNC itu figuran dia, dan dia mau gitu dengan bayaran figuran. Ya emang dia belum pengalaman, ya wajar deh mau. Iya. Gitu. Nah, akhirnya gitulah ceritanya. Bagus. Tapi gue masih belum bisa milih kan, kalau gue masih tetap mau kerja di sini gitu. Iyalah selama karena belum ada kepastian penghasilan dari yang kayak gitu. Nah, nanti tuh si Ceper main sama gue juga. Oh, di sitkom itu. Dia satu episode sama gue. Pokoknya sama lu belum ada penghasilan ya mau gimana lagi, lu tetap kerja kantoran. Iya, selama belum ada kepastian. Tapi ngomong-ngomong kelas penulisan tuh kayak gue pengen belajar deh sama lu dah. Mau belajar apaan lo? Belajar cara nulis sketsa tuh kayak gimana? Skenario apa sketsa? Skenario atau enggak cerpen gitu kan lu. Cerpen bikin aja tuh lo cerita hidup lo, cerita inspirasi dari lo gitu. Gue kadang-kadang tuh suka stuck sendiri gitu, udah berapa paragraf gue bingung. Sama kayak gue. Jadi gini caranya, lo harus jangan lo nunggu kesempatan, tapi lo harus sempatin gitu. Misalnya di pagi ini 1 jam lo harus nulis. Emang kadang sih kita kalau udah nulis tuh pengennya langsung selesai supaya nggak hilang. Iya. Tapi kalau udah diganggu, jadi malas lagi. Udah malas, udah hilang, udah inspirasinya, udah punya judul lain lagi. Iya benar, kadang-kadang kayak gue mau nulis cerita yang lain deh, akhirnya nggak selesai yang itu yang lama. Iya, gue sama, di laptop gue tuh banyak judul tapi nggak selesai cerpennya, ada skenario juga. Ya gitu, jadi lo harus sempatin nih sebelum lo kerja minimal 1 jam lah. Ya kalau nggak, nah caranya juga nih gue kalau misalnya di jalan tuh, cuma sekarang udah males sih. Kalau di jalan kadang gue nemu inspirasi cerpen. Kalau stand up jarang gue catat cerpen. Karena emang jiwa lu nggak beneran di stand up kayaknya sih. Iya, di sastra ya. Lebih pengen acting doang nih. Itu stand up kayaknya pelarian doang kayaknya. Gak serius kayak lu di situ. Makanya gak lucu-lucu. Iya. Kalau dulu pas audisi gue serius banget tuh. Iya. Gue catet. Nah karena buku gue hilang itu, makanya gue udah males. Ada di buku gue sampai penuh. Tapi lo yakin yang di buku lo itu lucu? Nggak tahu juga gue. Tadi aja lo ketawa dikit, lumayan lah lucu. Lumayan. Belum gue bawain di itu aja. Jadi intinya tuh seorang Acong Akip ini, dia tuh passionnya emang di dunia acting, nggak di dunia kerjaan. Bener kan? Iya. Dan dia tuh seorang bos gue lihat dong lo dipecat. Enggak masuk gue YouTube-nya lo. Jadi buat bosnya Acong Akip suruh acting aja udah. Cuma di sini gue nggak selucu yang dibayangin di situ. Nah justru kalau gue jadi figuran gue grogi. Lo tonton deh gue pas gue figuran, kan nggak pakai dialog. Ada beberapa banyak gue figuran tuh di Sri Mulat gue figuran, grogi gue di situ. Anjir, di Sri Mulat lu gokil. Tapi gue figuran. Tapi Sri Mulat coy. Iya. Film mah gue udah banyak. Kalau figuran doang mah. Lo film apaan aja? Hamka belum tayang juga. Terus? Sri Mulat. Terus?
apalagi ya, banyak lah, udah lupa judul-judulnya. Gokil. Teluk Alaska. Gokil. Kalau cuma figuran doang. Tapi nggak ada yang gue tahu tuh filmnya. Seri Mulat lo tahu? Seri Mulat tahu lah. Hamka ntar tayang yang nggak jadi tayang Seri kayak Mulat kan dulu terkenal banget Indosiar. Iya, lawaknya doang. Iya lawak. Filmnya emang nggak tahu gue. Gue ikut castingnya loh, itu kagak lolos. Akhirnya jadi figurannya doang. Cuma gue belajar dari situ. Luar biasa pengalamannya. Kita ambil bagus-bagusnya aja. Bang, yang jelek muka dia. Makasih nih Kip atas bagi-baginya nih. Luar biasa, panjang banget ceritanya. Ada 3 jam sampai maghrib loh. Gue dari tadi pengen nge-closing, dia masih ngebacot. Aduh, gak bakal cukup loh kalau mau cerita tentang ini ke gua. Gila, gue dari tadi mau closing ditimpalin mulu anjir. Karena gua nggak puas kalau nggak sampai segitu-gitunya. Ya bukan apa-apa. Waktunya. Udah kayak ini aja, TV aja durasi. Iya, kalau bintang tamu gue artis terkenal nggak apa-apa gitu. Bacong aktif anjir. Ya siapa tahu nanti kan dari ceritanya sini. Panjang banget. Dari sini YouTube lo bisa jadi terkenal. Minimal nambah 1 subscriber ya. Iya, nambah gua lah minimal 2 lah, minimal 2 subscriber nambah. Gua, tapi lo ntar subscriber punya gua juga ya. Acong Akib, satu lagi. YouTube gua tuh namanya bukan Acong Akib. Husnul, nama Husnul Akib. Tapi itu gua Acong Akib Instagram. Iya, pokoknya nambah 2 tuh. Siapa lagi? Yang pertama Husnul Akib, satu lagi Acong Akib. Cloningannya dia. Dia punya 2 akun kayak itu. Iya, punya 2 akun, kan, Acong Akib. Acong Akib sama Husnul Akib. Nah, cuma lebih fokus ke yang Husnul Akib. Kalau Acong Akib nggak terlalu. Berhubung udah mau aja nih, kita tutup aja nih. Sholat sini aja. Sekian dari gua sama Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.